شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu yang pertama sekali kita syukuri biiznillah, dengan izin Allah maka kita tetap selalu terhubung bersilaturahmi meskipun dalam keadaan daring. Salawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak pernah lelah, tidak pernah letih untuk selalu meneladani semua yang telah beliau ajarkan kepada kita. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini tentu saja kita perlu merujuk pada surat Al-Baqarah ayat ke-183 hingga 185. Kenapa? Karena di dalam ayat tersebut ada landasan, definisi dan sekaligus operasional hingga mencapai goals yang harus kita peroleh selama bulan Ramadan. Ingat ya sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa goals Ramadan itu diantaranya adalah la'allakum tattaqun dan juga la'allakum tashkurun. Yaitu apabila kita memang menjadikan sebagai Ramadan ini sebagai bulan pelatihan, bulan peningkatan hidup kita menjadi lebih meningkat, maka sebetulnya kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kita berupaya menahan diri untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya bahwa kita selalu tunduk terhadap apa yang diperintahkan Allah, kita patuh dan berserah diri terhadap semua ketetapan Allah. Dan yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Dengan menjalani ibadah di bulan Ramadan ini, kita goalsnya itu tetap menjadi orang yang bersyukur, karena sesungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Allah telah memberi kemudahan yang luar biasa kepada kita. Kita sebagai hambanya tentu saja sudah saatnya, sudah seharusnya kita ini bersyukur. Sahabat marhaba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja di dalam kita menjalankan semua yang ada dalam bulan Ramadan ini, kita selalu mengingat bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di dalam ayat tersebut juga sudah dijelaskan kenapa istimewanya, karena Al-Quran itu akan menjadi hudan atau petunjuk untuk kita di dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua adalah Al-Quran itu adalah bayinah atau merupakan pembeda antara yang baik dengan yang batil, sehingga apabila di dalam keseluruhan Ramadan ini kita memahami Al-Quran, maka sesungguhnya hidup kita akan selamat fi dunia wal akhirah. Sahabat marhaba rahimakumullah, apabila kita betul-betul menghayati apa yang ada dalam ajaran Islam, sudah jelas bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Muhammad itu diutus untuk menunjukkan rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saatnya lah apabila kita memahami seluruh kandungan Al-Quran, maka kita akan selalu berpihak kepada semesta ini, rahmat bagi semesta, rahmatan lil alamin.
Oleh karena itu, sahabat semuanya, sahabat marhaba yang dirahmati Allah semuanya, saat ini apabila kita memang mencapai kematangan beragama atau la'allakum tatakun, la'allakum tashkurun, indikatornya adalah kita saling menghargai dengan manusia yang lain, kita saling menghargai dengan makhluk Allah yang lain, kita saling menghargai dengan semua yang ada di alam semesta ini. Karena itu kita tidak boleh kemudian apabila terjadi perbedaan pandangan, terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pilihan, kita kemudian saling berselisih, saling bermusuhan, saling mencela dan sebagainya. Karena sesungguhnya Al-Quran juga telah mengajarkan kita untuk selalu tafahum, saling memahami satu dengan yang lain, untuk selalu tasamuh, bertoleransi antara satu dengan yang lain. Kalau saya membaca buku-buku mengenai mengapa manusia itu bisa berselisih, mengapa manusia itu bisa saling memerangi satu sama lain, mengapa terjadi konflik, mengapa terjadi kekerasan, itu semua sebetulnya karena pertama dia merasa dirinya paling benar dibandingkan dengan semua pandangan-pandangan yang ada, dibandingkan dengan semua keadaan-keadaan yang ada, dibandingkan dengan semua situasi-situasi yang ada. Seseorang itu merasa diri paling baik, merasa diri paling benar, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sebatasnya kepada orang lain. Orang lain dianggapnya sebagai outsider, dirinya itu lebih jelek dibandingkan yang lain. Orang lain adalah who are not equal, orang lain adalah less worthy, orang lain adalah tidak layak, orang lain adalah strange atau aneh dan sebagainya. Sedangkan yang terbaik adalah dirinya. Oleh karena itu Islam juga mengajarkan kepada kita, apabila memang terjadi perbedaan pendapat, jangan saling memusuhi dan jangan saling mencela. Karena ada yang namanya la khaufun alaihim. Kita diminta untuk saling memberitahukan dengan cara yang baik, tidak saling memberikan rasa khawatir, memberikan rasa ketakutan, memberikan rasa yang tidak nyaman kepada orang lain. Kemudian apabila kita memang harus saling berkomunikasi, maka ada aturannya, yaitu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apa yang kita sampaikan ini haruslah dengan hikmah dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik. Tapi apabila memang betul-betul kita harus berdiskusi untuk saling bertukar pikiran, maka ada juga adab-adabnya, yaitu wajadilhum billati hiya ahsan. Kita memang berdiskusi keras, kita memang berdebat, tapi jangan lupa tetap dalam keadaban yang baik dengan yang ahsan-ahsan saja. Kadang-kadang di dalam kehidupan sosial media kita, teman-teman, sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita di sosial media itu tidak saling mengenal, seringkali percakapan-percakapan ini menjadi lepas kontrol. Kadang satu dengan yang lainnya saling berkomentar yang menyakitkan, yang tidak tahu sebetulnya latar belakang orang yang diajak bicara itu seperti apa, tidak mengindahkan kaidah who speak what language to whom and when, ya. Siapa yang ngomong apa, kepada siapa, kapan, tidak diindahkan, sehingga dia langsung ngomong saja tanpa dipikirkan lebih lanjut, yang sangat menyakiti hati lawan sosial medianya. Maka kita harus melihat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang memberikan rambu-rambu dalam tata cara kita beradab, berkata-kata, bersosial media, berkomunikasi atau serawung di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu la yashor, janganlah kita saling mengolok-olok. Kenapa? Karena boleh jadi kita yang mengolok-olok ini lebih jelek daripada yang kita olok-olok. Boleh jadi dia lebih baik dan kita tidak lebih baik. Kemudian yang kedua adalah wala talmizu, yaitu kita tidak boleh saling mencela, misalnya dengan mengatakan hei dasar kamu bodoh, hei dasar idiot dan sebagainya. Kita juga tidak boleh, yang ketiga di dalam surat Al-Hujurat itu, wala tanabazu, kita tidak boleh saling memanggil dengan panggilan atau gelar-gelar yang buruk, ya. Misalnya, hei dasar kamu anak haram dan sebagainya. Tidak boleh, karena sesungguhnya manusia satu dengan manusia yang lain itu saling menghargai.
Ada istilah juga wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu di dalam Al-Qur'an, agar kita semua saling menyatu dalam ikatan Allah dan jangan tercerai-berai. Itulah sesungguhnya kematangan beragama, sahabat marhaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah matang beragama, kita memahami betul wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka pasti kita akan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain, menghindari perselisihan, menjaga ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Bahkan kita selalu menjaga sikap-sikap inklusif kita yang selalu tidak membeda-bedakan antara apa yang menjadi hak dari makhluk Allah semuanya. Mari kita jaga silaturahmi kita, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita di dalam bulan Ramadan, karena sesungguhnya itulah yang menjadi goals dalam bulan Ramadan kita. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.